Shalom. Shalom. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita sekaliannya. Salam di dalam kasih-Nya Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena kemurahan Tuhan, kita diperkenankan kembali untuk mengusahakan dan memelihara ibadah kaum muda remaja sebagaimana biasanya. Puji Tuhan, tidak lupa juga saya menyapa anak-anak Tuhan, umat Tuhan, mungkin juga hamba-hamba Tuhan yang sedang mengikuti pemberitaan firman Tuhan lewat live streaming atau video internet, YouTube maupun Facebook, di dalam negeri, di luar negeri, dimanapun Anda berada. Kiranya Tuhan memberkati kita malam ini. Puji Tuhan, mari kita memperhatikan firman penggembalaan untuk ibadah kaum muda remaja tentang studi Yusuf dari Kejadian pasal 41 ayat 50 sampai dengan ayat 52. Silahkan. Yusuf di Mesir sebagai penguasa. Ya. Sebelum datang tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf dua orang anak laki-laki yang dilahirkan oleh Asnat, anak Potifera imam di On. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu, sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Dan kepada anaknya yang kedua diberi nama Efraim, sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Puji Tuhan. Sebelum datang 7 tahun kelaparan, Tuhan mengaruniakan dua orang anak laki-laki bagi Yusuf. Anak yang sulung diberi nama Manasye, yang kedua diberi nama Efraim. Ya, sebelum datang 7 tahun kelaparan, Tuhan mengaruniakan dua orang anak laki-laki bagi Yusuf. Anak yang sulung bernama Manasye, anak yang kedua bernama Efraim. Amin. Amin. Kita akan melihat arti nama kedua anak Yusuf. Ya, kita akan melihat arti nama kedua anak Yusuf. Puji Tuhan. Manasye artinya Allah membuat Yusuf lupa sama sekali terhadap dua perkara. Manasye artinya Allah membuat Yusuf lupa sama sekali terhadap dua perkara. Satu, Yusuf lupa kepada kesukarannya. Ya. Satu, Yusuf lupa kepada kesukarannya. Dua, Yusuf lupa kepada rumah Yakub bapaknya. Dua, Yusuf lupa kepada rumah Yakub bapaknya. Sekarang keterangan Yusuf lupa kepada kesukarannya. Ya. Keterangan Yusuf lupa kepada kesukarannya. Amin. Amin. Kesukaran Yusuf pada masa mudanya terdiri dari 3 fase. Kesukaran Yusuf pada masa mudanya terdiri dari 3 fase. Fase yang pertama, ketika Yusuf masih berada di rumah Yakub bapaknya. Fase yang pertama, ketika Yusuf masih berada di rumah Yakub bapaknya. Amin. Amin. Baik, mari kita lihat peristiwa itu. Kejadian 37 ayat 1 sampai 4. Kejadian 37 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Yusuf dan saudara-saudaranya. Ya. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Ya. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Zilpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain. Yakub lebih mengasihi Yusuf dari semua anak-anaknya yang lain. Sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Puji Tuhan. Yusuf, pendeknya, Yusuf dibenci oleh saudara-saudaranya. Ini suatu kesengsaraan. Ya, amin saudaraku. Pendeknya, Yusuf dibenci oleh saudara-saudaranya. Ini kesengsaraan. Karena alasannya, karena Yakub lebih mengasihi Yusuf
daripada saudara-saudaranya. Alasannya karena Yakub lebih mengasihi Yusuf daripada saudara-saudaranya. Ya, amin saudaraku. Amin. Pertanyaannya, mengapa Yakub lebih mengasihi Yusuf? Pertanyaannya, mengapa Yakub lebih mengasihi Yusuf daripada anak-anaknya yang lain? Baca kembali ayat yang ketiga, tidak usah ditulis lagi. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain. Ya. Sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Puji Tuhan. Sebab Yusuf lahir pada masa tuanya. Sebab Yusuf lahir pada masa tuanya. Atau Yusuf lahir setelah Yakub sudah menjadi tua. Amin saudaraku. Amin. Yakub lahir setelah Yusuf lahir setelah Yakub sudah menjadi tua. Inilah alasannya. Puji Tuhan. Anak-anak Yakub ada 12 orang. Anak-anak Yakub ada 12 orang, yaitu 1 Ruben. Langsung aja berturut terus terkait ya, nggak usah berturut ke bawah. Anak-anak Yakub ada 12 orang, yaitu 1 Ruben, 2 Simeon, 3 Lewi, 4 Yehuda. Keempat anak laki-laki ini lahir dari rahim Lea. Ya, keempat anak laki-laki ini lahir dari rahim Lea. Amin. Amin. Kemudian 5 dan 6 Naftali. 5 dan 6 Naftali. Keduanya lahir dari rahim Bilha, budak Rahel, adik Lea. Jadi Rahel ini adik Lea, kakak beradik, menjadi istri daripada Yakub. Amin saudaraku. Amin. Dan 5 dan 6 Naftali, keduanya lahir dari rahim Bilha, budak Rahel. Kemudian 7 Gad, 8 Asher, keduanya lahir dari rahim Silpa, budak Lea. Keduanya lahir dari rahim Silpa, budak Lea, kakak Rahel. Amin. Amin. 9 Isakar, 10 Sebulun, lahir dari rahim Lea. 9 Isakar, 10 Sebulun, lahir dari rahim Lea. Barulah yang ke-11 Yusuf, lahir dari rahim Rahel. Amin saudaraku. Amin. 11 Yusuf, lahir dari rahim Rahel. Kejadian 30. Kejadian 30 ayat 22 sampai 24. Demikian firman Tuhan. Kejadian 30 ayat 22 sampai 24. Baca. Lalu ingatlah Allah akan Rahel. Iya. Allah mendengarkan permohonannya, Iya. serta membuka kandungannya. Jadi sudah lama mandul. Rahel ini sudah lama mandul. Sementara kakaknya dan 2 budaknya, serta 2 budak, itulah Bilha dan Silpa, sudah melahirkan anak. Terus Maka mengandunglah Rahel, iya, dan melahirkan seorang anak laki-laki. iya, Berkatalah ia, iya. Allah telah menghapuskan aibku. Allah telah menghapuskan aibku. Terus Maka ia menamai anak itu Yusuf, iya. sambil berkata, mudah-mudahan Tuhan menambah seorang anak laki-laki lagi bagiku. Puji Tuhan. Setelah sekian lama dinanti-nantikan, mengandunglah Rahel dan melahirkan seorang anak laki-laki, dinamainya Yusuf. Setelah sekian lama dinanti-nantikannya, mengandunglah Rahel dan melahirkan seorang anak laki-laki, dinamainya Yusuf. Artinya Allah telah menghapuskan aib Rahel. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Sejauh ini dapat diikuti ya. Amin. Perlu untuk diketahui, sesuatu hal akan menjadi berharga apabila berharga dan mulia, apabila hal itu diperoleh dengan perjuangan dan dengan segala pergumulan dalam kurun waktu yang lama dan panjang. Perlu untuk diketahui,
sesuatu hal akan menjadi berharga dan bernilai tinggi apabila hal itu diperoleh dengan segala perjuangan dan dengan segala pergumulan yang hebat dalam kurun waktu yang panjang dan lama. Amin, saudaraku. Biasanya cepat dapat, cepat untuk dilupakan. Ingat rumus itu. Jadi benar saja kalau Yakub lebih mengasihi Yusuf daripada anak-anaknya yang lain. Karena Yusuf lahir pada masa tua Yakub. Jadi sudah lama dinanti-nantikan. Lea kakak Rahel sudah melahirkan 4 anak. Kemudian Bilha budak Rahel melahirkan 2 anak. Kemudian tidak mau kalah, Rahel memberikan Silpa kepada Yakub dan melahirkan 2 anak. Kemudian Lea kembali melahirkan 2 anak. Jadi dalam kurun waktu yang lama dan panjang, lalu akhirnya Rahel melahirkan seorang anak laki-laki. Itulah Yusuf. Itu sebabnya saya katakan sesuatu hal akan menjadi berharga dan bernilai tinggi apabila hal itu diperoleh dengan perjuangan dan dengan segala pergumulan yang luar biasa dalam kurun waktu yang lama dan panjang. Jadi kalau cepat dapat, cepat dilupakan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kejadian 30 ayat 1. Ketika dilihat Rahel bahwa ia tidak melahirkan anak bagi Yakub, cemburulah ia kepada kakaknya itu. Terus lalu berkata kepada Yakub, berikanlah kepadaku anak, kalau tidak aku akan mati. Puji Tuhan. Kerinduan Rahel untuk memiliki seorang anak laki-laki ditandai dengan 2 hal. Kerinduan Rahel untuk memiliki anak laki-laki ditandai dengan 2 hal. 1, kecemburuannya kepada Lea kakaknya yang sudah mempunyai 4 orang anak laki-laki. Kecemburuannya kepada Lea kakaknya karena sudah mempunyai 4 orang anak laki-laki. Amin, saudaraku. 2, Rahel berkata kepada Yakub, berikanlah kepadaku anak, kalau tidak aku akan mati. Saya ulangi, kerinduan Rahel untuk memiliki anak laki-laki ditandai dengan 2 hal. 1, kecemburuannya kepada Lea kakaknya karena sudah mempunyai 4 orang anak laki-laki. 2, Rahel berkata kepada Yakub, berikanlah kepadaku anak, kalau tidak aku akan mati. Jadi 2 tanda ini menunjukkan bahwa Rahel memiliki suatu kerinduan yang hebat untuk memiliki anak laki-laki. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Ayat yang kedua. Maka bangkitlah amarah Yakub terhadap Rahel, dan ia berkata, akukah pengganti Allah? Akukah pengganti Allah? Terus yang telah menghalangi engkau mengandung? Mendengar perkataan dan kerinduan Rahel, marahlah Yakub. Mendengar perkataan dan kerinduan Rahel itu memicu kemarahan Yakub. Jadi kerinduan Rahel ini memicu kemarahan Yakub suaminya. Amin, saudaraku. Amin. Saudaraku, dalam amarahnya Yakub berkata, akulah pengganti Allah yang telah menghalangi engkau mengandung. Puji Tuhan. Jadi mendengar perkataan dan kerinduan Rahel ini memicu amarah Yakub. Dalam amarah itu Yakub berkata, akukah pengganti Allah yang telah menghalangi engkau mengandung? Puji Tuhan. Sekarang ayat 3, Kejadian 30 ayat 3 sampai 4. Kata Rahel, ini Bilha, budakku perempuan. Hampirilah dia. Dengan rela. Terus supaya ia melahirkan anak di pangkuanku. Dan supaya oleh dia aku pun mempunyai keturunan. Terus
Maka diberikannya Bilha, budaknya itu, kepada Yakub menjadi istrinya, dan Yakub menghampiri budak itu. Rahel memberikan Bilha budaknya kepada Yakub untuk dihampiri. Inilah pergumulan dan perjuangan Rahel untuk merindukan dan mendambakan anak laki-laki. Jadi, saudaraku, Rahel tidak hanya merindukan anak laki-laki, tetapi juga bergumul. Saudaraku, memberikan seorang wanita untuk menjadi istri suami itu suatu pergumulan yang hebat. Itu bukan perkara ringan. Dapat dipahami, saudaraku? Amin. Itu bukan perkara, itu adalah pergumulan yang hebat. Itu bukan perkara ringan. Itu sebabnya tadi di atas tadi saya sudah katakan, pergumulan Rahel ini luar biasa. Dapat dipahami. Jadi bukan hanya suatu kerinduan yang mendalam, tetapi juga Rahel harus menghadapi atau mengalami suatu pergumulan yang hebat. Memberikan seorang istri memberikan seorang perempuan untuk menjadi istri bagi suami, itu adalah suatu perkara yang luar biasa, bukan perkara ringan. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Kemudian lahirlah dua anak laki-laki dari Bilha, yaitu Dan serta Naftali. Itu pada ayat 6 sampai 9-nya. Amin, saudaraku. Amin. Kemudian lahirlah dua anak laki-laki, yaitu Dan serta Naftali, pada ayat 6 sampai dengan ayat 9. Kemudian lahirlah lagi dua orang anak laki-laki bagi Yakub dari rahim Silpa, budak Lea. Kemudian lahirlah dua orang anak laki-laki bagi Yakub dari rahim Silpa, budak Lea, kakak Rahel, yaitu dinamainya Gad dan Aser. Dinamainya Gad dan Aser. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Dinamainya Gad dan Aser pada ayat 11 sampai dengan ayat 13. Amin. Amin. Kembali Lea melahirkan dua orang anak laki-laki bagi Yakub, dinamainya Isakar dan Sebulun. Isakar dan Sebulun pada ayat 18 sampai ayat 20. Amin. Amin. Kembali kita membaca ayat 22 sampai 24. Lalu ingatlah Allah akan Rahel. Iya. Allah mendengarkan permohonannya serta membuka kandungannya. Iya. Maka mengandunglah Rahel dan melahirkan seorang anak laki-laki. Terus. Berkatalah ia, Allah telah menghapuskan aibku. Terus. Maka ia menamai anak itu Yusuf sambil berkata, mudah-mudahan Tuhan menambah seorang anak laki-laki lagi bagiku. Puji Tuhan. Setelah melewati perjuangan yang panjang, akhirnya lahirlah Yusuf setelah Yakub sudah menjadi dua. Setelah melewati perjuangan yang panjang, akhirnya lahirlah Yusuf setelah Yakub sudah menjadi dua. Itu sebabnya Yakub lebih mengasihi Yusuf daripada anak-anaknya yang lain. Amin, saudaraku. Amin. Perhatikanlah ini dengan sungguh-sungguh. Kesimpulannya, jangan cepat-cepat berpuas hati apabila sesuatu hal diperoleh dengan mudah. Perhatikanlah ini dengan sungguh-sungguh sebagai kata membangun. Kesimpulannya, jangan cepat-cepat berpuas hati apabila sesuatu hal diperoleh dengan mudah. Tetapi juga jangan cepat-cepat berputus asa apabila sesuatu hal dinanti-nantikan dengan waktu yang lama dan disertai dengan pergumulan yang berat dan panjang. Amin, saudaraku. Amin. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Nah, itu tips yang baik untuk diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Saya ulangi kembali ya.
Jangan cepat-cepat berpuas hati apabila sesuatu hal diperoleh dengan mudah. Tetapi juga jangan cepat-cepat berputus asa apabila sesuatu hal dinanti-nantikan dengan waktu yang lama dan disertai dengan pergumulan yang berat dan panjang. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Ya, sekarang itulah tentang kelahiran Yusuf setelah Yakub sudah menjadi tua. Itulah tentang kelahiran Yusuf setelah Yakub sudah menjadi tua. Sekarang bukti Yakub lebih mengasihi Yusuf daripada anak-anaknya yang lain. Bukti Yakub lebih mengasihi Yusuf daripada anak-anaknya yang lain. Kejadian 37 ayat yang ketiga. Sekarang bukti Yakub lebih mengasihi Yusuf daripada anak-anaknya yang lain. Kejadian 37 ayat 3, baca. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain. Iya, alasannya sudah jelas tadi. Terus, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Bukti Yusuf, Yakub lebih mengasihi Yusuf. Terus, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Iya. Puji Tuhan, Yakub membuat jubah yang maha indah bagi Yusuf. Nah, inilah bukti bahwa Yakub lebih mengasihi Yusuf daripada anak-anaknya yang lain. Yakub membuat jubah yang maha indah bagi Yusuf. Amin, saudaraku. Amin. Jubah yang maha indah adalah pakaian dari seorang yang memegang jabatan imam besar. Jubah yang maha indah itu adalah pakaian imam besar. Ya, amin, saudaraku. Amin. Jubah yang maha indah adalah pakaian seorang imam besar. Keluaran 28. Keluaran 28 ayat yang keempat, baca. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Mengenai pakaian imam. Ya. Inilah pakaian yang harus dibuat mereka. Ya. Tutup dada, baju efod, gamis baju efod, kemeja yang ada raginya, lenan halus yang ada raginya, serban dan ikat pinggang atau kulah dan ikat pinggang. Terus, demikianlah mereka harus membuat pakaian kudus bagi Harun abangmu, ya, dan bagi anak-anaknya, supaya ia memegang jabatan imam bagiku. Puji Tuhan. Jubah imam besar terdiri dari jubah imam besar terdiri dari yang pertama tutup dada. Tadi sudah dibaca ya. Jubah imam besar terdiri dari yang pertama tutup dada. Yang kedua strip pertama baju efod, strip yang kedua gamis baju efod, strip yang ketiga lenan halus yang ada raginya. Yang ketiga serban atau kulah. Jubah imam besar terdiri dari yang pertama tutup dada. Yang kedua strip pertama baju efod, strip yang kedua gamis baju efod, strip yang ketiga lenan halus yang ada raginya. Yang ketiga serban atau kulah. Yang keempat ikat pinggang. Inilah jubah dari imam besar ya. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Sekarang kita akan ikuti satu persatu. Yang pertama tentang tutup dada. Yang pertama tentang tutup dada. Jangan diabaikan begitu saja, diperhatikan sungguh-sungguh. Yang pertama tentang tutup dada. Keluaran 28 ayat 15 sampai 16. Keluaran 28 ayat 15 sampai 16. Haruslah engkau membuat tutup dada. Kita ini bagaikan pendalaman Alkitab atau sekolah Alkitab. Amin. Amin. Itu tulis dengan rapi. Baik, kita lihat tutup dada. Yang pertama tentang tutup dada. Keluaran 28 ayat 15 sampai dengan ayat 16. Baca. Haruslah engkau membuat tutup dada pernyataan keputusan. Iya. Buatan seorang ahli. Iya. Buatannya sama dengan baju efod. Iya. Demikianlah harus engkau membuatnya. Iya. Yakni dari emas, Iya. kain ungu tua, Iya. kain ungu muda, Terus. kain kirmizi, Iya. dan lenan halus. Iya. Yang dipintal benangnya haruslah engkau membuatnya. 16. Haruslah itu 4 persegi. 4 persegi. Lipat 2. Lipat 2. Sejengkal panjangnya. Iya. Dan sejengkal lebarnya. Puji Tuhan. Adapun tutup dada itu bentuknya 4 persegi.
Adapun tutup dada itu bentuknya 4 persegi, panjang dan lebar ukurannya sejengkal. Panjang dan lebar ukurannya sejengkal. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku, 4 persegi adalah gambaran dari kota Yerusalem baru. Sesuai dengan Wahyu pasal 21. 4 persegi adalah gambaran dari kota Yerusalem baru, menunjuk mempelai wanita Tuhan, berada pada Allah, dekat dengan hatinya, dekat dengan hatinya, atau menjadi jantung hati Tuhan. Itulah tutup dada, dekat dengan hatinya. Amin, saudaraku. Dekat dengan hatinya atau menjadi jantung hati Tuhan. Itulah tutup dada. Puji Tuhan. Kemudian ayat 17 sampai 20, baca. Haruslah kau tata itu dengan permata tatahan, Ya. 4 jajar permata, Ya. permata yaspis merah, Ya. krisolit, Ya. malakit. Itulah jajar yang pertama. Jajar pertama, terus Jajar yang kedua, jajar kedua, permata batu darah, puji Tuhan, terus lazurit, semakin diberi pengertian. Terus lazurit, terus yaspis hijau. ya. Jajar yang ketiga, Jajar ketiga, permata ambar, ambar, akik, akik, kecubung. kecubung. Terus Jajar yang keempat, iya, permata pirus, Iya. krisopras, Krisopras, dan nefrit. nefrit, terus Dengan berikatkan emas, iya, demikianlah permata-permata itu dalam tatahannya. dalam tatahannya. Kemudian 12 batu permata ditatah pada tutup dada tersebut. Kemudian 12 batu permata, ditulis dengan rapi, 12 batu permata ditatah pada tutup dada tersebut dengan 4 jajar batu permata. Amin, saudaraku. Amin. Saya ulangi, 12 batu permata ditata pada tutup dada tersebut dengan 4 jajar batu permata. Ya, mari kita lihat satu persatu. Strip pertama, jajar yang pertama. Ya, jajar pertama, permata yaspis merah, krisolit, malakit. Jajar kedua, permata batu darah, lasurit, yaspis hijau. Jajar kedua, batu permata, batu darah, lasurit, yaspis hijau. Jajar ketiga, permata, ambar, akik, kecubung. Jajar keempat, permata, pirus, krisopras, nefrit. Saya ulangi, 12 batu permata ditata pada tutup dada tersebut dengan 4 jajar batu permata. Ya, amin, saudaraku. Jajar pertama, permata yaspis merah, krisolit, malakit. Jajar kedua, permata batu darah, lasurit, yaspis hijau. Jajar ketiga, permata ambar, akik, kecubung. Jajar keempat, permata pirus, krisopras, nefrit. Amin. Amin. Ayat 21. Sesuai dengan nama para anak Israel. Sesuai dengan 12 suku Israel. Yakub berganti nama Israel dengan 12 suku, 12 anaknya. Terus permata itu haruslah 12 banyaknya. Iya. Dan pada tiap-tiap permata haruslah ada diukirkan seperti meterai. Terus Nama salah satu suku dari yang 12 itu. puji Tuhan. Kemudian pada 12 batu permata yang ditata pada tutup dada tersebut, kemudian pada 12 batu permata yang ditata pada tutup dada tersebut terukir atau termeterai 12 nama anak-anak Israel.
12 nama anak-anak Israel. Puji Tuhan. Haleluya. Kiranya kita ini semua adalah Israel rohani. Kiranya menjadi jantung hatinya Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Ayat 30. Dan di dalam tutup dada pernyataan keputusan itu, Iya. haruslah kau taruh Urim dan Tumim. Kemudian taruh Urim dan Tumim. Terus Haruslah itu di atas jantung Harun. iya. Apabila ia masuk menghadap Tuhan, Iya. dan Harun harus tetap membawa keputusan bagi orang Israel di atas jantungnya di hadapan Tuhan. Puji Tuhan. Kemudian pada tutup dada itu ditaruh Urim dan Tumim. Ditaruh Urim dan Tumim. Pada tutup dada itu juga ditaruh Urim dan Tumim. Ya, terdapat Urim dan Tumim. Amin, saudaraku. Amin. Sekarang ayat 15 dan 29. Haruslah engkau membuat tutup dada pernyataan keputusan. Iya, pernyataan keputusan. Terus Buatan seorang ahli. iya, Buatannya sama dengan baju efod. iya, Demikianlah harus engkau membuatnya, iya, yakni dari emas, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi, dan lenan halus. iya. Yang dipintal benangnya, haruslah engkau membuatnya. Kemudian ayat 29. Demikianlah di atas jantungnya, Iya. harus dibawa Harun nama para anak Israel. Iya, 12 suku Israel. Terus Pada tutup dada pernyataan keputusan itu, iya, apabila ia masuk ke dalam apabila ia kudus, masuk ke dalam tempat kudus, terus supaya menjadi tanda peringatan yang tetap di hadapan Tuhan. puji Tuhan. Urim dan Tumim adalah pernyataan keputusan Tuhan sebagai tanda peringatan yang tetap di hadapan Tuhan bagi 12 suku Israel. Maka seorang imam besar yang memakai jubah yang maha indah tadi harus lengkap dengan Urim dan Tumim. Sebab Urim dan Tumim adalah pernyataan keputusan Tuhan bagi 12 suku Israel sebagai tanda peringatan yang tetap di hadapan Tuhan. Haleluya. Maka saat imam besar masuk ke ruangan maha kudus, harus dengan Urim dan Tumim supaya memperoleh pernyataan keputusan dari Tuhan. Sehingga dengan demikian, kalau ada pernyataan keputusan dari Tuhan, maka kita mengerti segala sesuatu apa yang harus kita lakukan di hadapan Tuhan sampai selama-lamanya. Jadi 12 suku Israel tidak terlepas dari pelayanan dari seorang imam besar. Anak Tuhan tidak bisa berkata tidak perlu ke gereja, yang penting ada Tuhan di hatiku. Tidak akan pernah menjadi jantung hatinya Tuhan kalau tidak mendapatkan pelayanan dari seorang imam besar. Amin, saudaraku. Maka bersyukurlah kita semua anak-anak Tuhan kalau kita mendapatkan pernyataan keputusan daripada Tuhan untuk memperingati kita, sehingga kita tahu apa yang harus kita perbuat, sehingga kita tahu apa yang harus kita lakukan. Di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi kalau kita boleh menikmati pelayanan imam besar, tanda bahwa Tuhan mengasihi kita, tanda bahwa kita jantung hatinya Tuhan. Maka tidak boleh sembarangan beribadah. Tapi hari-hari ini setan berusaha untuk merusak ibadah yang sesungguhnya dengan cara-cara manusia lahiriah. Dapat dipahami, saudaraku? Puji Tuhan. Kita berbangga kepada Tuhan, ya. Senantiasa kita mendapatkan pernyataan keputusan sehingga kita bisa mengerti apa yang harus kita lakukan. Kalau kita mendapatkan keputusan-keputusan untuk kita lakukan, itu kemurahan Tuhan. Jangan dilawan. Ya, amin, saudaraku. Puji Tuhan. Sekarang kembalilah dulu dibaca ayat 30.
Dan di dalam tutup dada pernyataan keputusan itu, haruslah kau taruh Urim dan Tumim. Iya, terus? Haruslah itu di atas jantung Harun. Iya, terus? Apabila ia masuk menghadap Tuhan, dan Harun harus tetap membawa keputusan bagi orang Israel di atas jantungnya di hadapan Tuhan. Puji Tuhan. Jadi, seorang imam besar harus membawa pernyataan keputusan Tuhan bagi sidang jemaat. Sehingga sidang jemaat tahu apa yang harus diperbuatnya. Tetapi sidang jemaat kalau sudah mendapat pernyataan keputusan dari Tuhan sebagai tanda peringatan yang harus dilakukan di hadapan Tuhan, jangan dilawan, jangan ditolak, jangan diolah lagi dengan pikiran dan perasaan manusia daging. Seringkali anak Tuhan mengolah keputusan Tuhan dengan pikiran dan perasaan manusia daging. Itu yang salah. Jangan lagi ya. Amin saudaraku. Jangan lagi. Puji Tuhan. Tulis saja. 12 batu permata tatahan yang ada pada tutup dada adalah menunjuk 12 permata tatahan yang ada pada tutup dada imam besar menunjuk 12 rasul hujan akhir. 12 batu permata tatahan yang ada pada tutup dada imam besar menunjuk 12 rasul hujan akhir yang akan memerintah gereja hujan akhir untuk diangkat dalam kemuliaan. Maka sekali lagi saya tandaskan, kalau kita sudah mendapatkan pernyataan keputusan sebagai peringatan dari Tuhan melalui seorang imam besar, jangan dilawan untuk membawa, sebab pernyataan keputusan Tuhan bagi kita untuk membawa kita sampai kepada kemuliaannya. Sebagaimana 12 batu permata itu menunjuk 12 rasul hujan akhir yang akan memerintah gereja hujan akhir untuk diangkat dalam kemuliaan. Amin. Puji Tuhan. Jadi kalau kita senantiasa di tengah-tengah ibadah ini mendapatkan pernyataan keputusan dari Tuhan, itu anugerah yang terbesar menunjukkan kita sebagai jantung hatinya Tuhan. Amin saudaraku. Bukan kebetulan kita ada di sini. Itu tanda perhatian Tuhan bagi jantung hatinya. Oh, haleluya. Puji Tuhan. Ya, itu tutup dada. Sekarang yang kedua tentang titik 2 baju efod, gamis baju efod dan lenan halus yang ada raginya. Yang kedua tentang titik 2 baju efod, gamis baju efod, atau dan lenan halus yang ada raginya. Itu yang kedua tadi kan? Amin saudaraku. Baik, sekarang keterangan baju efod. Ya, kita ikuti satu persatu ya. Yang kedua tentang baju efod, gamis baju efod dan lenan halus yang ada raginya. Sekarang keterangan baju efod. Menunjuk pada kehidupan Tuhan Yesus Kristus dalam tanda salib atau tanda kematiannya. Baju efod menunjuk pada kehidupan Tuhan Yesus Kristus dalam tanda salib, sengsara salib atau tanda kematiannya. Amin saudaraku. Amin. Mati arti rohaninya. Mati arti rohaninya. Daging tidak bersuara lagi. Mati arti rohaninya. Daging tidak bersuara lagi. Berarti mulut tidak bersuara, tidak terbuka. Sama dengan tidak suka, tidak bersungut-sungut dan tidak ngomel lagi saat menanggung penderitaan. Itu mati. Amin saudaraku. Saya ulangi, baju efod menunjuk pada kehidupan Tuhan Yesus Kristus dalam tanda sengsara salib atau dalam tanda kematiannya.
Mati arti rohaninya, daging tidak bersuara lagi. Berarti mulut tidak terbuka. Kalau daging sudah tidak bersuara, berarti mulut tidak terbuka. Sama dengan tidak bersungut-sungut, tidak ngomel saat menanggung penderitaan yang hebat. Itu sudah mati. Entah dicaci maki, entah difitnah, entah diludahi dan lain sebagainya. Tidak lagi terasa. Kalau masih membalas kejahatan dengan kejahatan, berarti belum masuk dalam pengalaman kematian. Daging masih bersuara. Amin, saudara. Amin. Dapat dipahami? Amin. Jadi tandanya daging sudah mati, mulut tidak terbuka. Jadi saat menanggung penderitaan yang hebat, tidak bersungut-sungut, tidak ngomel, tidak mempersalahkan Tuhan, tidak mempersalahkan hamba Tuhan, tidak mempersalahkan firman Tuhan yang sifatnya mengoreksi dosa. Itu mati. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Sekarang kita akan membaca warna baju efod, atau baca dulu ayat 6 ya. Keluaran 28 ayat 6. Baju efod itu harus dibuat mereka dari emas, kain ungu tua dan kain ungu muda, kain kirmizi dan lenan halus yang dipintal benangnya buatan seorang ahli. Sekarang warna baju efod. Warna baju efod: emas, ungu, biru langit, kirmisi, lenan halus. Warna baju efod: emas, ungu, biru langit, kirmisi, dan lenan halus. Itu warna dari baju efod. Mari kita ikuti arti rohaninya. Strip pertama, emas, menunjuk Roh El Kudus. Emas itu menunjuk kesucian dari Roh El Kudus, kesucian atau kemurnian dari Roh El Kudus. Itu emas. Strip yang kedua, ungu, wibawa rajani. Wibawa rajani. Wibawa rajani. Tidak ada raja yang tidak berwibawa. Amin, saudaraku. Kita semua adalah yang sudah melayani Tuhan disebut imamat rajani. Harus ada wibawa dari seorang pelayan Tuhan. Tidak boleh lagi sembarangan dalam hal berkata-kata, dalam hal memakai pakaian, dalam hal berhias dan lain sebagainya. Dalam hal berperilaku tidak boleh lagi asal-asalan. Itu wibawa rajani. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Saya sudah berkali-kali ingatkan, celana tidak boleh ketat-ketat. Apalagi celana kaos ditarik sampai ke atas, sampai berbentuk, itu tidak boleh. Tuhan Yesus marah kepada seorang pelayan Tuhan. Tidak boleh tipis-tipis, transparan. Itu wibawa rajani. Tidak ada raja yang tidak berwibawa. Harus berwibawa supaya ada tanda penghormatan. Ya, amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Biru langit. Strip yang ketiga, biru langit, menunjuk kuasa kebangkitan Yesus. Biru langit menunjuk kuasa kebangkitan Yesus. Ya. Strip yang ketiga, kirmisi, dalam kurung warna merah. Kirmisi dalam kurung merah, menunjuk sengsara Yesus sebagai manusia. Menunjuk sengsara Yesus sebagai manusia. Strip yang kelima, lenan halus, menunjuk keadilan atau kebenaran ilahi. Itu lenan halus, ya. Amin, saudaraku. Amin. Tanda-tanda ini atau 5 tanda ini ada pada pribadi Tuhan Yesus Kristus. Amin, saudaraku. Amin. Ada pada pribadi Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Itulah tentang baju efod. Sekarang kita akan, bukan tentang keterangan baju efod. Sekarang keterangan gamis baju efod. Keterangan gamis baju efod. Gamis baju efod. Sebelum kita lanjutkan tentang gamis baju efod, bagaimana saudara merasakan
dan menikmati apa yang saudara dengar malam ini? Amin. 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 Puji Tuhan. Tadi saya sudah sampaikan, menu malam ini luar biasa. Anda saudaraku, kalau makanan atau roti hanya untuk mengenyangkan perut, tetapi roti hidup, roti yang turun dari surga, dari Allah, memberi hidup yang kekal. Nikmati saja, jangan bersungut-sungut, jangan ngomel. Harus ada pakaian baju efod, tanda kematian. Lawan rasa ngantukmu, supaya kita layak dan layak menjadi jantung hatinya Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Keterangan gamis baju efod menunjuk kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Gamis baju efod menunjuk kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Setelah Yesus mati, hari ketiga Yesus bangkit. Gamis baju efod menunjuk kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Kita lihat suasana kebangkitan dalam Injil Matius pasal 27. Injil Matius pasal 27 ayat 52 sampai 53. Baca. Boleh pembacaan dimulai dari ayat 51. Demikian firman Tuhan. Ya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Dari atas sampai ke bawah terus. Dan terjadilah gempa bumi. Ya. Dan bukit-bukit batu terbelah. Secara khusus 52, 53. Perhatikan terus. Dan kuburan-kuburan terbuka. Iya. Dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Mati, hari ketiga bangkit. 53 terus. Dan sesudah kebangkitan Yesus, Ya. mereka pun keluar dari kubur. Keluar dari kubur terus. Lalu masuk ke kota kudus. Masuk ke kota kudus. Dan menampakkan diri kepada banyak orang. Puji Tuhan. Haleluya. Suasana kebangkitan berada pada kota kudus. Ya, suasana kebangkitan berada pada kota kudus. Berada pada kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Ya. Berada pada kota kudus, berada pada kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Puji Tuhan. Yerusalem, kota kudus itu adalah Yerusalem, pusat kerajaan damai sejahtera, atau sama dengan tempat kita beribadah dan melayani Tuhan. Itu suasana kebangkitan. Jadi orang yang melayani Tuhan itu, jadi orang yang beribadah dan melayani di dalam kesucian, itulah suasana kebangkitan. Ada di tempat kudus. Amin saudaraku. Jangan tinggalkan Yerusalem. Tetaplah ada di kota kudus. Beribadah melayani Tuhan dalam kesucian. Itu suasana kebangkitan. Supaya kita bisa melayani banyak orang. Sejauh mana Tuhan percayakan. Melayani, menampakkan diri kepada banyak orang. Melayani Tuhan kepada sejumlah banyak orang sesuai dengan kepercayaan Tuhan. Itu suasana kebangkitan. Itu gamis baju efod. Amin saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Perhatikanlah sungguh-sungguh. Perhatikan sungguh-sungguh. Tadi sementara mempersiapkan firman Tuhan, kembali saya dihubungi oleh seorang hamba Tuhan. Jika Tuhan izinkan, kita akan melayani persekutuan di tempat itu di waktu yang dekat ini. Persiapkan, masing-masing persiapkan diri. Mungkin lebih besar dari persekutuan yang sudah kita layani. Puji Tuhan. Amin saudaraku. Ayo layani Tuhan dalam kesucian. Ya, amin saudaraku. Itu suasana kebangkitan. Berada di tempat kudus, menampakkan diri kepada banyak orang. Puji Tuhan. Haleluya. Biarlah lewat
ibadah dan pelayanan kita ini. Banyak orang mengenal pengajaran mempelai lewat pemberitaan firman, live streaming video internet, YouTube maupun Facebook. Kiranya itu nyata. Amin, saudaraku. Tapi dengan syarat, kita semua harus tetap dalam hidup melayani dalam kesucian. Tidak boleh lagi asal-asalan, ya. Lahir dan batin, luar dalam, melayani Tuhan dalam kesucian. Supaya Tuhan kita semakin mempercayakan kita dalam tanggung jawab dalam perkara yang besar. Puji Tuhan. Keluaran 28 ayat 33 sampai 34. Keluaran 28 ayat 33 sampai dengan ayat 34. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Pada ujung gamis itu, ya, haruslah kau buat buah delima, ya, dari kain ungu tua, ya, kain ungu muda, ya, dan kain kirmizi. Warna delima. Terus pada sekeliling ujung gamis itu, ya, dan diantaranya berselang-seling giring-giring emas. Terus sampai 34. Sehingga satu giring-giring emas dan satu buah delima selalu berselang-seling pada ujung gamis itu. Kemudian pada ujung gamis bergantung buah delima dan giring-giring emas berselang-seling. Pada ujung gamis bergantung buah delima dan giring-giring emas berselang-seling. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Ya. Strip pertama, buah delima menunjuk sidang jemaat, bergantung kepada kebangkitan, kuasa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Buah delima menunjuk sidang jemaat, bergantung kepada kuasa kebangkitan Yesus Kristus. Amin, saudaraku. Jangan lagi bergantung kepada hal-hal yang lahiriah. Jangan lagi bergantung kepada manusia dan kekuatannya. Jangan lagi bergantung kepada harta dan kekayaan, kedudukan dan jabatan, uang dan barang fana yang lain. Tetapi bergantunglah kepada kuasa kebangkitan Yesus Kristus. Sebab Dia Yehova Jireh. Yang penting bagi kita adalah taat dari apa yang telah kita derita. Nanti bagian Tuhan, Dia yang akan menyediakan. Amin, saudaraku. Amin. Strip yang kedua, giring-giring emas. Ya, giring-giring emas menunjuk hadirnya imam besar. Ya, menunjuk kehadiran imam besar di tengah-tengah ibadah atau kebaktian. Ya. Suara giring-giring emas menunjuk hadirnya imam besar di tengah-tengah ibadah atau kebaktian. Tandanya adanya penyembahan dalam bahasa asing. Adanya penyembahan dalam bahasa asing. Saya ulangi, giring-giring emas itu menunjuk hadirnya imam besar di tengah-tengah kebaktian itu. Ya, hadirnya imam besar di tengah-tengah kebaktian itu. Tandanya penyembahan yang disertai dengan bahasa lidah atau bahasa asing. Itu sudah tanda. Jadi dalam ibadah firman Tuhan disampaikan, pernyataan keputusan Tuhan disampaikan oleh seorang imam besar. Dan pada saat itu kita membawa, setelah pemberitaan firman Tuhan, setelah kita mendapat pernyataan keputusan Tuhan, selanjutnya kita membawa hidup kita rendah di kaki salib. Dalam penyembahan itu nanti pasti ada suara asing, bahasa asing atau bahasa lidah. Itu tanda bahwa imam besar ada hadir melayani kita di tengah-tengah kebaktian ini. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik, ya. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kalau bunyi giring-giring, tidak
tidak terdengar dalam kebaktian, itu ibadah yang mati. Itu ibadah yang mati. Puji Tuhan. Haleluya. Dapat dipahami saudaraku? Amin. Puji Tuhan. Nah, itulah tentang gamis baju efod serta suasana kebangkitan, melayani dalam kesucian. Dan kita merasakan pelayanan dari imam besar untuk memperdamaikan dosa kita kepada Allah. Amin saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Sekarang keterangan lenan halus yang ada raginya. Keterangan lenan halus yang ada raginya menunjuk pada kemuliaan Kristus pada saat ia naik ke surga. Lenan halus yang ada raginya menunjuk pada kemuliaan Kristus pada saat ia naik ke surga. Pada saat ia naik ke surga berarti Yesus telah dipermulia. Setelah Yesus mati, hari ketiga bangkit, 40 hari kemudian Yesus naik dipermulia, mati, bangkit, dan dipermuliakan. Amin saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Imamat 16 ayat 2-4. Imamat 16 ayat 2 sampai dengan ayat yang keempat. Baca. Hari Raya Pendamaian. Hari Raya Pendamaian. Baca. Firman Tuhan kepadanya, Ya. katakanlah kepada Harun kakakmu, Ya. supaya ia jangan sembarang waktu masuk ke dalam tempat kudus di belakang tabir. Ya, ruangan maha suci, imam besar Harun. Terus Ke depan tutup pendamaian Ya. yang di atas tabut, Ya. supaya jangan ia mati. Ya. Karena aku menampakkan diri dalam awan di atas tutup pendamaian. Ayat 3 perhatikan masing-masing. Beginilah caranya Harun masuk ke dalam tempat kudus itu, Imam besar masuk ke ruangan maha suci. Terus yakni dengan membawa seekor lembu jantan muda ya, untuk korban penghapus dosa, korban penghapus dosa. Terus dan seekor domba jantan Ya. untuk korban bakaran. korban bakaran, penyerahan. Terus Ia harus mengenakan kemeja lenan yang kudus, Ya. dan ia harus menutupi auratnya. lenan halus. Jadi tidak lagi memakai baju efod, dia tidak lagi memakai gamis baju efod, tetapi dia mengenakan kemeja lenan halus yang ada raginya. Terus Dan ia harus menutupi auratnya Ya. dengan celana lenan. dia Dan ia harus memakai ikat pinggang lenan Ya. dan berlilitkan serban lenan. semua serba lenan halus yang ada raginya. Terus Itulah pakaian kudus yang harus dikenakannya Ya. sesudah ia membasuh tubuhnya dengan air. puji Tuhan. Seorang imam besar sekali setahun masuk ke tempat kudus atau ruangan maha suci hanya dengan memakai lenan halus yang ada raginya. Berarti lenan halus yang ada raginya itu tanda, itu menunjuk pada kemuliaan Kristus pada saat ia naik ke surga. Amin saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Jadi pada saat imam besar Harun memasuki ruangan maha suci, tempat kudus, dia hanya mengenakan lenan halus yang ada raginya. Jadi pakaian baju efod, tanda kematian, sudah dilepaskan. Juga gamis baju efod, tanda kebangkitannya, sudah dilepaskan. 40 hari kemudian Yesus naik ke surga dengan hanya mengenakan lenan halus yang ada raginya. Itu menunjuk pada kemuliaan Kristus pada saat ia naik ke surga. Amin saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku, kita patut bersyukur apa yang telah dikerjakan oleh Yesus Kristus sungguh luar biasa dan ajaib. Setelah dia mati, hari ketiga dia bangkit. Tapi tidak berhenti sampai di situ. 40 hari kemudian dia naik ke surga dengan mengenakan lenan halus yang ada raginya. Mati, bangkit, dan dipermuliakan. Puji Tuhan. Itulah pekerjaan Yesus. Sungguh luar biasa. Haleluya. Nah, sekarang yang ketiga,
Tadi keterangan baju efod ya. Itulah yang kedua. Sekarang yang ketiga tentang serban. Yang ketiga tentang serban. Yang ketiga tentang serban. Dalam kurung pula. Keluaran 28 ayat 36 sampai 38. Yang ketiga tentang serban atau pula. Keluaran 28 ayat 36 sampai 38. Baca. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Juga haruslah engkau membuat patam dari emas murni, Ya. dan pada patam itu kau ukirkanlah, diukir seperti materai, Terus. kudus bagi Tuhan. Ya. Haruslah patam itu engkau beri bertali ungu tua. Ya, beri bertali ungu tua terus. Dan haruslah itu dilekatkan pada serban. Nah, dilekatkan pada serban atau pula terus Di sebelah depan serban itu. bagian muka serban. Terus Patam itu haruslah ada pada dahi Harun. ya, bagian muka serban. Terus Dan Harun harus menanggung akibat kesalahan terhadap segala yang dikuduskan oleh orang Israel. itu resiko imam menanggung penderitaan untuk memperdamaikan dosa sesama. Terus Yakni terhadap segala persembahan kudusnya. ya, Maka haruslah patam itu tetap ada pada dahinya, Ya. sehingga Tuhan berkenan akan mereka. puji Tuhan. Serban atau pula ada di kepala seorang imam besar. Serban atau pula ada di kepala seorang imam besar. Tetapi patam ada dan terkirat dan terikat juga pada serban itu. Amin, saudaraku. Amin. Tetapi patam ada terikat pada serban itu. Ada juga patam terikat pada serban itu. Patam itu diikat pada serban, dan patam itu ada pada bagian muka serban atau kulah. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Dapat dipahami, saudaraku. Amin. Jadi serban ada di kepala, di atas kepala seorang imam besar. Tetapi ternyata ada juga patam diikatkan pada bagian muka dari serban itu, sehingga posisi patam itu persis ada di dahi seorang imam besar. Puji Tuhan. Baik, kita lihat patam yang terikat pada serban, posisinya tepat di dahi seorang imam besar. Wahyu 7 ayat 3. Patam itu termeterai ya. Amin, saudaraku. Wahyu 7 ayat 3. Ya, patam itu termeterai pada dahi tadi. Tepatnya pada bagian serban, tepatnya pada dahi imam besar. Wahyu pasal yang ke-7. Orang-orang yang dimeteraikan Ayat bangsa yang Israel. ketiga. Baca. Katanya, Ya. janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Iya. Puji Tuhan. Haleluya. Saudaraku, bumi, laut atau pohon-pohonan tidak akan dirusak. Tidak akan dirusak sebelum hamba-hamba Allah mendapatkan meterai pada dahi mereka. Puji Tuhan. Berarti, saudaraku, meterai di dahi itu adalah jaminan untuk menjadi milik kepunyaan Allah. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Oh, haleluya. Baik, kita melihat sejenak Efesus 1. Ayat 13 sampai 14. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, Di dalam Dia juga kamu telah mendengar firman kebenaran, terus yaitu Injil keselamatanmu. Ya. Di dalam Dia kamu juga,
ketika kamu percaya, Ya. dimeteraikan dengan Roh Kudus. Dimeteraikan dengan Roh Kudus. Yang dijanjikannya itu. Ya, meterai Roh Kudus terus. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, Ya. yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Puji Tuhan. Untuk menjadi milik kepunyaan Allah, meterainya adalah Roh Kudus. Puji Tuhan. Itu jaminan. Untuk menjadi milik kepunyaan Allah, meterainya adalah Roh Kudus. Tadi pagi dalam kesempatan doa penyembahan, tadi pagi saya ingatkan supaya anak-anak Tuhan, kaum muda remaja senantiasa memelihara Roh Kudus. Jangan didukakan. Apalagi menjelang hari pemeteraian Tuhan. Kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Ya, itu jaminan. Jadi yang menjadi milik kepunyaan Allah, meterainya itu Roh Kudus. Jaminannya, meterainya Roh Kudus. Itu tanda milik, bahwa dia adalah milik kepunyaan Allah. Amin. Maka Roh Kudus itu dipelihara. Jangan buat Roh Kudus berduka. Saat kapan Roh Kudus berduka? Saat ada kematian, yaitu hidup menurut hawa nafsu daging. Itu kematian. Saat itulah Roh Kudus berduka. Sebab itu pelihara. Perkataan jangan lagi karena tabiat, jangan lagi karena keinginan daging. Sikap dan perbuatan perilaku jangan juga karena keinginan daging. Itu sama artinya mendukakan Roh Kudus. Itu merugikan dan mencelakakan seseorang. Amin. Amin. Puji Tuhan. Biarlah kita menerima meterai, karena itu adalah jaminan bahwa kita adalah milik kepunyaan Allah. Ya, amin saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Tapi praktek menjadi jaminan, praktek sebagai jaminan, praktek untuk menjadi milik kepunyaan Allah. Praktek untuk menjadi milik kepunyaan Allah. Wahyu 14 ayat 1. Wahyu 14 ayat 1, baca. Anak domba dan pengikutnya yang ditebusnya. Ya. Dan aku melihat, Ya. sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion, Ya. dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang. Perhatikan 144.000 orang, terus Dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama tertulis Bapaknya. namanya dan nama Bapaknya. Puji Tuhan. Saudaraku, 144.000 orang yang berada di bukit Sion. Di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapaknya. Tertulis namanya, nama dalam kurung anak, dan nama Bapaknya. Puji Tuhan. Amin saudaraku. Amin. Tertulis namanya, nama anak, dan nama Bapaknya. Langsung Wahyu 22 ayat 4. Wahyu 22 ayat 4. Demikian firman Tuhan. Ya. Dan mereka akan melihat wajahnya, Ya. dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Puji Tuhan. Jadi saudaraku, di dalam seluruh pemikiran ini, saudaraku, di dalam seluruh hati dan pikiran ini, ada firman Allah, ada pribadi Allah dan firman-Nya. Tidak ada lagi hal-hal yang lain. Puji Tuhan. Itu praktek kehidupan yang sudah dimateraikan. Di dalam seluruh hati dan pikiran ini ada seluruhnya ditulis oleh firman Allah. Jadi pribadinya dan pribadi Allah. Kemudian di dalam kemudian di dalam Wahyu 22 ayat yang ketiga ini, ayat yang keempat ini tertulis. Jadi wajahnya dan namanya tertulis di dahinya. Jadi dalam seluruh pemikiran ini hanya ada firman Allah, tidak ada lagi yang lain. Maka kalau hati dan pemikiran ini dikuasai oleh firman,
pemikiran, maka hati dan pemikiran kita tidak lagi dikuasai dengan hal-hal yang lain, apalagi yang tak suci. Saya ulangi, kalau hati dan pemikiran kita ini dikuasai oleh firman Tuhan, maka tidak ada lagi hal-hal yang lain di situ, apalagi hal-hal yang tak suci. Dapat dipahami, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Betapa hebatnya Yusuf. Dari sinilah, dari penguraian inilah kita mengenal pribadi Yusuf. Begitu hebat. Jadi jangan heran kalau akhirnya dia dipercaya mendahului saudara-saudaranya ke Mesir, dan selanjutnya dipercaya untuk menjadi orang kedua di Mesir setelah Firaun. Karena dia adalah orang yang luar biasa. Ayo, kita juga bercermin kepada firman, jangan bercermin kepada kebenaran diri sendiri. Kita tidak temukan pribadi Allah nanti. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Pendeknya, di dalam seluruh pemikiran tidak terpisah dari nama Allah, firman-Nya, dan pribadinya. Pendeknya, di dalam seluruh pemikiran tidak terpisah dari nama Allah, firman-Nya, serta pribadinya. Puji Tuhan. Keluaran 28 ayat 38. Keluaran 28 ayat 38. Demikianlah firman Tuhan. Patam itu haruslah ada pada dahi Harun, dan Harun harus menanggung akibat kesalahan terhadap segala yang dikuduskan oleh orang Israel, yakni terhadap segala persembahan kudusnya. Maka haruslah patam itu tetap ada pada dahinya. Patam itu harus tetap ada pada dahinya. Terus, sehingga Tuhan berkenan akan mereka. patam itu tetap ada pada dahi imam besar, sehingga Tuhan berkenan kepada mereka. Amin, saudaraku. Amin. Itu yang menjadikan kita berkenan kepada Tuhan. Pemikiran ini tidak terpisah dari nama Allah dan firman-Nya serta pribadinya. Itu yang menjadikan kita berkenan. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Ayo pilih mana, berkenan kepada manusia atau berkenan kepada Allah. Kalau berkenan kepada Allah, kita bisa buat semanis mungkin. Tetapi kalau kita berkenan kepada Tuhan, saudaraku, tidak ada lagi sandiwara. Betul-betul atau pure, murni, hanya nama Allah dan firman-Nya serta pribadinya saja yang ada dalam seluruh hati dan pemikiran ini. Amin, saudaraku. Amin. Itu yang membuat kita berkenan. Itu sebabnya saya mengajukan pertanyaan. Kita mau berkenan kepada manusia atau kepada Allah? Kalau berkenan kepada manusia, kita bisa bersandiwara seperti orang munafik. Di depan terlihat baik, di belakang tidak. Puji Tuhan. Ayo, sungguh-sungguh perhatikan firman, dan di mana saja kita berada, senantiasa berpegang teguh kepada firman. Jangan pernah lupakan firman, tetap konsentrasi, memama biak selalu. Ya, amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Wahyu 3 ayat 12. Atau boleh dulu Zakaria pasal yang ke-3. Ayat yang ke-5. Baca? Boleh baca Eva. Penglihatan keempat imam besar Yosua. Ya.
yang memberikan perintah kepada orang-orang yang melayaninya. Ya. Tanggalkanlah pakaian yang kotor itu daripadanya. Imam besar Yosua bagaikan puntung yang ditarik dari api karena dia memakai pakaian kotor saat melayani. Tetapi pada ayat 4 ada perintah kepada orang melayaninya, tanggalkan pakaian yang kotor. Terus dan kepada Yosua ia Imam berkata, besar Yosua berkata setelah mengenakan pakaian baru berkata, terus lihat, ya, dengan ini aku telah menjauhkan kesalahanmu daripadamu. ya, Aku akan mengenakan kepadamu pakaian pesta. ya, pakaian pesta. Terus Kemudian ia berkata, ya, taruhlah serban tahir pada kepalanya. ya, kepada imam besar Yosua. Terus Maka mereka menaruh serban tahir pada kepalanya ya, dan mengenakan pakaian kepadanya, sedang malaikat Tuhan Ya. berdiri di situ. ya, pendeknya saudaraku, kalau di dalam seluruh pemikiran ini tidak terpisah dari nama Allah dan firman-Nya serta pribadinya, maka menunjukkan bahwa dia telah ditahirkan di hadapan Tuhan. Dia sudah menjadi tahir. Ya, amin saudaraku, Amin. sudah menjadi tahir. Haleluya. Wahyu 3 ayat 12. Sudah menjadi tahir. Ya, amin saudaraku. Amin. Sudah menjadi tahir. Maka ya jelas saja kehidupan yang semacam ini berkenan kepada Tuhan. Jelas saja kehidupan yang semacam ini berkenan kepada Tuhan. Wahyu 3 ayat 12. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Barang siapa menang, Ya, ia akan kujadikan soko guru di Ya. dalam bait suci Allahku. menjadi soko guru, menjadi tiang penopang yang dipancangkan dalam rumah Tuhan. Terus Dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. iya, Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama Allahku di dahi, nama kota Allahku, nama kota Allah Yerusalem baru. yaitu Yerusalem baru, yang turun dari sorga dari Allahku, dan namaku yang baru. Puji Tuhan. Pendeknya menjadi mempelai wanita Tuhan. Amin saudaraku. Amin. Jadi sudah terlihat dasar untuk menjadi mempelai wanita Tuhan ini sudah terlihat. Menjadi soko guru, menjadi tiang penopang yang dipancangkan dalam rumah Tuhan. Sudah terlihat dasar-dasarnya. Sudah terlihat untuk menjadi mempelai wanita Tuhan. Sudah terlihat menjadi soko guru, menjadi tiang penopang yang dipancangkan dalam rumah Tuhan. Maka jangan pernah merasa jenuh, jangan pernah merasa lelah. Kalau engkau menjadi pilar-pilar dalam rumah Tuhan, menjadi tiang penopang yang dipancangkan dalam rumah Tuhan, jangan pernah merasa lelah. Karena sudah terlihat ini nanti bakal untuk menjadi mempelai wanita Tuhan. Yerusalem yang baru, yang turun dari surga, itu adalah mempelai wanita Tuhan. Akhirnya menjadi mempelai wanita Tuhan. Tapi awalnya memang dia siap menjadi soko guru. Nah itu calon-calon atau bakal menjadi mempelai wanita Tuhan. Kalau engkau sudah mulai, sudah mulai merasa menderita atau karena pengorbanan sudah mulai semakin berat, ayo tetap berjuang. Tetap berjuang, ya. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Sampai akhirnya Tuhan jadikan kita mempelai wanita Tuhan. Dapat dipahami saudaraku. Amin. Sekarang yang keempat tentang ikat pinggang. Yang keempat tentang ikat pinggang. Yesaya 5. Yesaya 11 ayat 5. Kalau merasa sudah capek, kalau merasa memang sudah sangat banyak penderitaan, bersabar, bertahan di dalam Tuhan, berdoa supaya Tuhan memberi kekuatan kepadamu. Ya, amin saudaraku. Puji Tuhan. Yang keempat tentang ikat pinggang. Yesaya 11 ayat yang ke-5. Baca silakan. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan. Tidak menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan. Terus Seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. jadi tidak menyimpang dari kebenaran
dan tidak menyimpang dari kesetiaan. Itulah arti rohani daripada ikat pinggang. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Tetap terikat pada pinggang. Itu ikat pinggang. Kalau tidak mempunyai ikat pinggang, nanti terlihatlah kekurangan, kejahatan, kenajisan yang memalukan seseorang. Puji Tuhan. Saya ulangi, tidak menyimpang dari kebenaran, tidak menyimpang dari kesetiaan. Itulah arti rohani ikat pinggang. Jadi ikat pinggang itu harus tetap terikat pada pinggang, supaya tidak terlihat dosa, kejahatan yang membuat seseorang menjadi malu. Dapat dipahami, saudaraku? Amin. Puji Tuhan. Pendeknya, setelah kita melihat rangkaian dari, atau setelah kita melihat rangkaian dari jubah yang maha indah ini, pendeknya tugas dari seorang imam besar adalah untuk memperdamaikan dosa manusia. Pendeknya, tugas dari seorang imam besar adalah untuk memperdamaikan dosa manusia. Tadi, jubah yang maha indah adalah pakaian dari seorang imam besar, seorang yang memegang jabatan imam besar. Kesimpulannya, tugas dari seorang imam besar adalah untuk memperdamaikan dosa manusia. Ibrani 7 ayat 25. Ibrani 7 ayat 25. Baca. Demikianlah firman Tuhan. Boleh baca 24 mulai. Tetapi karena ia tetap selama-lamanya, Ya. imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain. Imamatnya tidak beralih kepada orang lain, itu namanya memikul tanggung jawab. Terus, Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. ya, Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. saudaraku, seorang imam besar ditetapkan oleh Allah untuk menjadi pengantara. Seorang imam besar ditetapkan oleh Allah untuk menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Sama dengan memperdamaikan dosa manusia kepada Allah. Amin, saudaraku. Amin. Untuk memperdamaikan dosa manusia kepada Allah. Itu tugas seorang imam besar. Ya, amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. 1 Yohanes pasal 2. 1 Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 2. Cepat. 1 Yohanes 2 ayat 1 sampai 2. Kristus mengantara kita. Kristus pengantara manusia. Terus, Anak-anakku, hal ini kutuliskan kepada kamu, Ya. supaya kamu jangan berbuat dosa. supaya kamu jangan berbuat dosa. Terus, Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, Ya. yaitu Yesus Kristus yang adil. dia imam besar. Terus, Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. iya. Dan bukan untuk dosa kita saja, Iya. tapi juga untuk dosa seluruh dunia. Iya. Itulah tugas seorang imam besar. Ditetapkan untuk menjadi pengantara, untuk memperdamaikan dosa manusia. Amin, saudaraku. Amin. Untuk memperdamaikan dosa manusia. Tetapi kita juga tidak boleh bermain-main dengan dosa. Jangan berbuat dosa. Jangan bermain-main dengan dosa. Amin, saudaraku. Amin. Sekalipun kita mempunyai seorang pengantara, seorang imam besar yang tugasnya memperdamaikan dosa, tetapi jangan bermain-main dengan dosa. Saya menghimbau yang pernah berbuat dosa kenajisan, tubuhnya dijamah oleh laki-laki atau laki-laki dijamah oleh perempuan, jangan ulangi lagi itu. Jangan berbuat dosa. Sekalipun kita mempunyai seorang pengantara, Yesus Kristus, dia telah memperdamaikan dosa kita. Tapi jangan lagi berbuat dosa. Jangan bermain-main lagi dengan segala jenis dosa.
kejahatan maupun kenajisan. Ya, amin saudaraku. Dimulai dari seluruh pemikiran ini. Jangan lagi bermain-main. Hargai darah salib yang sudah menebus, mengampuni, bahkan menyucikan dosa, yaitu perbuatan yang sia-sia yang diwariskan dari nenek moyang. Puji Tuhan. 2 Korintus 5 ayat 18 sampai 19. 2 Korintus 5 ayat 16, ayat 18 sampai 19. Pelayanan untuk pendamaian. Ya, pelayanan untuk pendamaian ya. Kita melayani untuk memperdamaikan dosa sesama ya. Amin saudaraku. Amin. Lihatlah ayat 18 19. Dan semuanya ini dari Allah. Ya. Yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Amin. Kepada kita. Terus, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Boleh terus? Jadi ini adalah utusan-utusan Kristus, hamba-hamba Tuhan yang diutus di atas seluruh bumi, timur, barat, utara, selatan. Terus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Ya, menjadi pengantara untuk memperdamaikan dosa dunia. Terus, dalam nama Kristus kami meminta kepada kamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, menjadi korban. Terus, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Puji Tuhan. Saudaraku, kita ditetapkan untuk melayani Tuhan. Kita melayani Tuhan. Imam-imam ditetapkan untuk melayani Tuhan, berarti untuk memperdamaikan dosa sesama. Amin saudaraku. Imam-imam yang sudah melayani Tuhan ditetapkan untuk memperdamaikan dosa manusia. Kita diutus di bumi provinsi Banten ini untuk membawa berita pendamaian, untuk memperdamaikan dosa manusia. Tetapi kita lihat di ayat 21, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Tetapi risiko untuk membawa berita pendamaian adalah menjadi korban, rela menjadi korban. Amin saudaraku. Jangan lagi mengorbankan orang lain. Saya ulangi, imam-imam yang sudah melayani Tuhan ditetapkan untuk memperdamaikan dosa sesama. Risikonya kita menjadi korban. Menjadi korban. Dia yang benar dijadikan dosa, supaya yang dilayani itu dibenarkan di hadapan Tuhan. Menjadi korban. Jadi kalau melayani tetapi tidak membawa berita pendamaian, itu namanya keinginan daging. Kalau melayani Tuhan, berarti dia ditetapkan untuk menjadi pengantara, ditetapkan untuk memperdamaikan dosa manusia. Ketika kita memperdamaikan dosa manusia, kitalah yang menjadi korban. Jangan korbankan orang lain, tapi kitalah yang menjadi korban. Itu imam-imam, itu pelayan Tuhan. Jadi jangan salah mengerti, jangan asal-asal melayani Tuhan. Tidak boleh asal-asal melayani Tuhan. Tidak boleh melayani hanya karena supaya dilihat oleh orang lain, tetapi masih suka mengorbankan orang lain. Itu tidak benar. Kalau dia melayani seperti itu keinginannya, bukan pelayan dari Tuhan. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Ayo bawalah berita pendamaian itu dimanapun kita berada. Ya, amin saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kejadian 37 ayat 2. Boleh baca ayat 1 mulai. Yusuf dan saudara-saudaranya. Perhatikan baik-baik ya. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Tanah Kanaan. Terus, inilah riwayat keturunan Yakub. Nah, inilah riwayat keturunan Yakub, keturunan Israel. Yakub berganti nama Israel. Perhatikan baik-baik. Terus, Yusuf tatkala berumur 17 tahun. Tentang riwayat ini tentang riwayat keturunan Yakub yang pertama-tama disebut Yusuf, bukan Ruben, bukan anak pertama Ruben. Paham saudaraku? Amin. Terus
jadi masih muda. Dia tatkala berumur 17 tahun, masih muda beliau. Terus Biasa menggembalakan kambing domba. Iya. Bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Iya. Anak-anak Bilha. Anak Bilha, anak Bilha budak daripada Rahel, dan Silpa budak daripada Lea. Terus Kedua istri ayahnya. Iya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya Iya. kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Perhatikan, Yusuf menyampaikan kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Yusuf tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Itulah tugas dari seorang imam besar, untuk memperdamai, ditetapkan oleh Allah menjadi pengantara untuk memperdamaikan dosa manusia. Sekalipun dia tahu kejahatan saudara-saudaranya, dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Itulah tugas kita, ya. Yang sudah melayani Tuhan, ditetapkan oleh Tuhan untuk menjadi pengantara, berarti untuk memperdamaikan kejahatan saudara-saudara kita. Ya, amin saudaraku. Bawalah berita pendamaian ini dimanapun kita diutus. Bawalah berita pendamaian. Jangan korbankan orang lain, tetapi untuk memperdamaikan orang lain, kitalah yang menjadi korban. Orang lain diselamatkan, dibenarkan, karena kita mau berkorban untuk dia. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Yusuf betul-betul, Yakub tidak salah memberikan jubah yang maha indah kepada Yusuf. Tuhan juga tidak salah mempercayakan imamat rajani kepada seorang imam, kepada seorang yang melayani Tuhan. Jangan buat Tuhan menyesal karena kelakuan yang tidak benar dari seorang pelayan Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah salah mempercayakan suatu jabatan. Amin saudaraku. Amin. Perhatikanlah ini sungguh-sungguh. Ya, amin saudaraku. Amin. Tuhan tidak pernah salah memberikan jubah yang maha indah, mempercayakan pelayanan kepada seorang pelayan Tuhan. Sebab itu saya tandaskan sekali lagi, jangan Tuhan menyesal. Jangan sampai kita membuat Tuhan menyesal karena kelakuan yang tidak baik dari seorang pelayan Tuhan. Kalau Tuhan sudah percayakan jabatan imam, beri pertanggungan jawab kepada Tuhan, bukan kepada manusia, tapi kepada Tuhan. Persis seperti Yusuf. Jadilah Yusuf di hari-hari terakhir ini. Beri pertanggungan jawab kepada Tuhan. Yusuf bertanggung jawab dengan jubah yang maha indah itu. Dia beritahukan segala kejahatan saudara-saudaranya. Dia tidak menjustifikasi, dia tidak menghakimi, dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi dia memberi pertanggungan jawab kepada Tuhan. Amin saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.